Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Maurits, Ketua Umum APMIA, Pak Setio dari IDEA, kemudian Bu Iriani mewakili Dirjen Bina Usaha Perdagangan dari Kementerian Perdagangan, para pelaku e-commerce, creative agency, serta semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di kegiatan yang bagi kami dari Kementerian Kesehatan sangat strategis saya pandang di dalam mengimplementasikan tentang apa yang kita sebut sebagai legal dan ethical issues untuk e-commerce advertisement, khususnya untuk produk formula untuk bayi dan tentu anak yang harus kita pahami secara bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan acara ini, baik dari APMIA, dari Perdagangan, dari IDEA, dan rekan-rekan para pelaku yang saat ini sudah hadir di kita. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, kita mempunyai tantangan besar di dalam konteks pembangunan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Status gizi menjadi sebuah persoalan yang harus kita pecahkan bersama di dalam tatanan pembangunan kita. Pada saat kita bicara tentang status gizi masyarakat, maka fokus kita ada di 3 kelompok usia. Yang pertama adalah pada ibu hamil, yang kedua adalah pada bayi usia kurang dari 2 tahun, ya. Dan yang ketiga adalah kepada anak dan remaja. Kelompok ini menjadi satu hal yang sangat penting dan saat ini memegang peran besar di dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tapi sekaligus mengandung unsur kerentanan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita melihat beberapa data yang ada di kita, di Kementerian Kesehatan, di pemerintah Indonesia ini, kita melihat bahwa dalam konteks 0 sampai 12 bulan, di kelompok usia ini beberapa kerawanan-kerawanan terjadi atau beberapa persoalan belum bisa kita pecahkan bersama. Pertama, tentang isu inisiasi menyusui dini. Jadi IMD ini menjadi satu pendekatan yang penting untuk bukan hanya hubungan emosional antara ibu dan bayinya, tapi sekaligus juga inisial untuk mengenal makanan bagi seorang di luar kandungannya. Nah, angka kita baru 9,2%. Setelah itu adalah ASI eksklusif, mengenalkan, memberikan ASI kepada bayi sampai dengan usia 6 bulan tanpa memberikan makanan lain kecuali ASI. Ini angka kita juga baru 29,5% dari yang seharusnya 100% tentunya. Tentu di angka 100% masih ada unsur kecil yang memang karena persoalan-persoalan ibu dan anak kemudian ASI eksklusif tidak bisa diberikan. Kemudian kalau kita lanjutkan sampai usia menyusui 2 tahun dengan mulai memberikan makanan pendamping ASI pada usia 7 bulan ke atas atau setelah 6 bulan setelah ASI eksklusif, angka kita juga belum mengembirakan, masih di bawah 50% secara umum untuk persoalan-persoalan ini. Nah, dari ketiga yang saya sampaikan tadi, pengaruh paparan media, pengaruh paparan informasi menjadi sangat dominan di era sekarang ini. Pada 20 tahun terakhir, khususnya 10 tahun terakhir, dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus juga kemapanan dari sebuah industri kreatif yang muncul di Indonesia, maka tantangan kita untuk bisa memberikan
inisiasi menyusui dini, tantangan kita untuk bisa memberikan ASI eksklusif, tantangan kita untuk bisa memberikan ASI terus sampai 2 tahun, dan memberikan makanan pendamping ASI mulai 6 bulan ke atas, itu influence factors-nya sangat banyak, termasuk paparan dari media. Pemerintah sesungguhnya sudah mengatur hal-hal ini di dalam peraturan pemerintah, atau di atasnya itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sudah mengatur bahwa hal-hal ini ditetapkan dengan aturan-aturan yang harus kita pahami dan kita tetapkan bersama di dalam Indonesia ini. Pemerintah menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif, dan kita juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Di dalam PP ini telah diatur keharusan pemberian ASI eksklusif bukan hanya karena hak anak, tapi sekaligus juga aspek-aspek kesehatan yang ada di sana di pasal 6, 7, dan 8. Kewajiban bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang diatur di pasal 9, 10, dan 13. Larangan bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup banyak diatur di dalam pasal 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, dan 27, serta keharusan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan memerah ASI di tempat kerja dan sarana umum sebagaimana yang diatur di pasal 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, dan larangan bagi produsen distributor susu formula bayi dan produk bayi lainnya sebagaimana diatur di dalam pasal 19, 20, 22, dan 25. Nah, PP ini kemudian kita buat yang lebih operasional di dalam Permenkes nomor 39 tahun 2013 tentang susu formula bayi dan produk bayi lainnya yang perlu mendapat perhatian kita semuanya. Ada aspek legal, ada aspek etik, tapi sekaligus juga di balik itu semuanya saya mengatakan aspek tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara ini. Manusia sebagai investasi dari pembangunan ini menjadi sangat penting untuk kita pahamkan secara utuh tentang hal-hal yang memang harus dan bisa kita lakukan serta hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam aspek-aspek pemasaran sebuah produk termasuk susu formula dan makanan pendamping ASI atau makanan untuk bayi dan anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam kebijakan-kebijakan global baik yang ada di dalam World Health Assembly maupun di dalam WHO sendiri, kita sudah mendorong bahwa sebuah investasi tentang sumber daya manusia ini menjadi penting dan mengarahkan hal apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kesempatan semacam ini. Oleh karena itu, saya berharap pembahasan atau diskusi atau sosialisasi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini masuk di dalam 3 ranah sekaligus. Ranah legalnya, ranah etik, karena etik itu yang mengatur adalah teman-teman semuanya, asosiasi yang ada di sana. Kalau asosiasi sudah mengatur etikalnya, maka sebenarnya ranah legalnya itu lebih mudah untuk bisa kita pahamkan ya untuk hal-hal semacam ini. Karena di sana kemudian rekan-rekan sendiri yang mengatur hal-hal yang ini. Tapi di ketiganya yang paling penting adalah tanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang akan kita bangun sebagai sebuah investasi. Inilah yang penting Bapak dan Ibu. Kemudian kita tidak hanya bicara tentang aspek ekonomi, tapi sekaligus kita bicara tentang aspek bangsa dan negara ini, aspek kita semuanya yang harus kita jaga di era persaingan kita pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu,
saya berharap kita semuanya yang hadir, para pelaku, kemudian bisa membangun komitmen akan investasi sumber daya manusia ini menjadi suatu hal yang sangat penting, termasuk di dalamnya adalah menjadikan kita, bangsa kita menjadi bangsa yang mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Yang kedua, kita harus membangun komitmen bersama dan menempatkan bahwa pembangunan kesehatan yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan di dalam konteks fokus kepada ibu, bayi, dan anak menjadi suatu hal yang harus kita prioritaskan. Tidak kita bawa kepada hal-hal yang tidak menguntungkan, karena justru paparan-paparan pada masa inilah yang akan mempengaruhi sikap kita pada masa-masa yang akan datang. Yang ketiga yang saya minta atau saya berharap di dalam kegiatan ini, kemudian kita semuanya bisa saling memahami tentang peran dan tanggung jawab yang harus kita wujudkan. Pemerintah, baik dari kami Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Perindustrian, rekan-rekan semuanya para pelaku, baik yang berkaitan dengan pengembangan ide, penyiaran produk, tapi sekaligus juga pesan yang mendidik untuk semua komponen bangsa ini menjadi satu hal yang penting, dan mewujudkan hal-hal ini ke depan di dalam rangka pelaksanaan kode internasional tentang pemasaran pengganti ASI dan susu formula itu sendiri. Tiga hal penting inilah yang saya berharap bisa dibahas, bisa menjadi satu diskusi dari Bapak dan Ibu semuanya di dalam forum ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelenggarakan acara ini di tengah pengembangan ide yang memang akan terus berkembang oleh Bapak dan Ibu. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk berpikir dan sekaligus mengambil peran nyata di dalam rangka tanggung jawab kita membangun bangsa dan negara di era persaingan ini. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Giharyono.